Episode dimulai dengan Chini merasa mengantuk dan hampir terjatuh. Ketika itu Imli pun menggendongnya. Imli pun memeluknya dengan penuh emosional dan kemudian meyakinkannya untuk tidak khawatir karena dia akan menyelamatkannya. Akhirnya dia pun mulai memegangi talinya. Aryan sendiri berkata bahwa tugasnya sebagai rekan adalah menariknya. Dia pun mulai menarik talinya. Beberapa anak muda mulai memperhatikan hal itu dan kemudian mulai merekam video penyelamatannya secara langsung. Talinya ternyata terlepas. Aryan pun kehilangan kepercayaan dirinya. Imli terus-menerus menyemangati Aryan. Sundar sendiri akhirnya ditampilkan memperhatikan video yang viral dan kemudian mulai menunjukkannya kepada Narmada dan juga anggota keluarga yang lainnya. Narmada berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Aryan mencoba kembali menarik mereka berdua. Imli pada akhirnya ketika hendak diselamatkan malah terpleset. Malini berharap bahwa Imli terjatuh dan kemudian mati. Aryan untungnya memegang tangan Imli dan kemudian dengan heroiknya menarik Imli kembali sehingga pada akhirnya Imli pun berhasil diselamatkan. Mereka berdua pun terjatuh. Di atas jalan sana terlibatlah momen romantis yang secara tidak langsung terjadi. Semua keluarga Ratonii pun mulai bersuka cita. Aryan sendiri pada akhirnya berkata bahwa sekarang Imli aman. Chini pun ketika itu merasa mengantuk dan kemudian Aryan berkata mereka harus segera membawanya ke rumah sakit. Setelah beberapa saat inspektur pun mulai datang ke sana dan kemudian memastikan bahwa dia akan memaksa premannya untuk mengungkapkan siapa nama pelaku yang sebenarnya. Aryan sangat marah dan kemudian menyampaikan ancamannya kepada para preman itu supaya bisa mengungkapkan siapa nama pelaku yang sebenarnya dengan cara apapun. Malini sendiri menjadi tegang melihat hal ini dan kemudian secara langsung pergi dengan mobilnya. Scan pun kemudian berpindah ke Chini. Chini pun ketika itu mulai duduk di pangkuan Imli, mengatakan bahwa dia mendapatkan pangkuan Imli dan dia mendapatkan kesempatan untuk bepergian dengan mobil panjang milik Aryan. Imli pun berkata bahwa dia bisa duduk di pangkuannya kapan saja, tapi tidak ada jaminan untuk mobil Aryan. Aryan pun meminta Imli untuk tidak berkelahi di depan Chini. Chini pun ketika itu merasa haus. Mereka pun akhirnya membawanya ke kuil dan kemudian mulai memberikan Chini air. Aryan pun bertanya-tanya bagaimana perasaannya sekarang. Chini pun mengatakan lebih baik. Dia pun mulai menjelaskan bagaimana dia ketika itu mengganggu para preman. Imli pun mulai menanyakan detailnya kepada Chini dan ketika itu Aryan malah memintanya untuk membiarkan anak itu bersantai terlebih dahulu. Imli pun kemudian berkata dia ingin menangkap dan menghukum pelakunya sesegera mungkin. Aryan pun mengatakan bahwa itu adalah tugas polisi dan bukanlah tugasnya. Imli pun mulai berdebat kembali dengan Aryan. Sementara Chini berpikir bahwa pahlawan dan pahlawan wanita bukannya merayakan, mereka berdua malah berkelahi. Jadi dia perlu melakukan sesuatu. Chini pun ketika itu memperhatikan beberapa anak muda menari dan kemudian mulai bersenang-senang. Dia pun berjalan ke arah mereka dan mulai menanyakan alasan kebahagiaan mereka. Mereka pun kemudian mulai menunjukkan susu Beng. Dia pun kemudian akhirnya meminta sedikit susu itu untuk Imli dan juga Aryan. Anak muda pun akhirnya setuju dan kemudian mulai membagikan susu itu kepada Imli ataupun Aryan. Aryan pun mulai meminumnya bersama dengan Imli. Mereka berdua lantas langsung mabuk begitu saja dan kemudian menyadari mereka melihat banyak Chini di sana. Mereka pun mulai bermabukan dan saling berpegangan tangan satu sama lain. Imli sendiri mulai menikmati menonton drama yang terjadi di sana. Ketika itu ponsel milik Aryan pun terjatuh. Malini sendiri mulai tiba di kantor polisi dan dia dengan sengaja mengancam para preman bahwa dia akan membunuh keluarga mereka jika mereka mengungkapkan namanya. Dia pun kemudian mencoba untuk menelpon Aryan namun ternyata Chini memperhatikan telepon Aryan yang berdering di lantai itu dan kemudian mulai memperhatikan ternyata yang menelpon adalah Malini. Dia pikir Malini akan datang ke sini jika saja dia mengetahui lokasinya. Akhirnya ketika itu benar saja Malini tiba di kuil sambil melacak posisi Aryan saat ini. Imli dan Aryan pada akhirnya mulai berdansa dengan anak-anak muda. Dia pun mulai menari di sekitar Aryan dan kemudian terjatuh begitu saja. Aryan pun membantunya dan kemudian mereka berdua mencapai sebuah rumah kontrakan yang ada di dekat sana dan kemudian
perlahan-lahan mulai memasuki kontrakan itu. Mereka bahkan mulai menjadi romantis satu sama lain. Terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu. Adegan pun dimulai dengan Aryan membelai rambut Imli dan kemudian ketika itu mulai menjadi semakin dekat dengan Imli. Setelah itu pun Imli mulai bergantian membelai dan semakin mendekati Aryan dan kemudian ketika itu hidung dan hidung pun mulai bertempelan satu sama lain. Imli berusaha menghindar namun Aryan mendekatinya lagi dan kemudian Aryan membelai lagi rambut Imli dan kemudian mulai mencium Imli. Imli pun kemudian berlari menuju kasurnya dan kemudian ketika itu Aryan menghampirinya. Terjadilah mereka saling membelai satu sama lain. Seluruh bagian tubuh Imli pun bahkan didekati oleh Aryan dan ketika itu juga akhirnya terjadi malam romantis kedua antara mereka berdua. Adegan pun diakhiri dengan saling tempel satu sama lain. Setelah kejadian itu akhirnya Imli pun mulai terbangun keesokan harinya dan kemudian mendapati dirinya bersama dengan Aryan di ranjang. Dia pun ingat dia merasa sangat mabuk tadi malam karena telah berhubungan dengan Aryan dan mulai datang ke kamar ini bersamanya. Mereka berdua pun ketika malam itu berbicara dengan bijaksana dan kemudian mengungkapkan cinta mereka satu sama lain. Aryan bahkan ketika itu berkata bahwa dia tidak pernah sendirian. Selama 5 tahun ini dia bahkan memiliki kenangan serta cinta dengannya. Dia begitu mengingatnya hingga lupa melupakannya. Imli pun mulai menjadi emosional dan kemudian bertanya seberapa banyak dia mengingatnya, setengah kilo, 1 kilo atau 5 kilo. Aryan pun kemudian berkata bahwa dia mencintainya bahkan sampai 10.000 kilogram. Imli pun bahkan mengungkapkan juga betapa ia merindukan dan betapa ia mencintainya. Dia pun mulai menangis dan berkata bahwa ia tidak dapat menepati janji yang dia buat kepadanya dan tidak dapat menyelamatkan Ciku. Akhirnya ia pun meminta maaf kepadanya karena meninggalkannya dalam kesakitan dan telah berutang budi padanya. Aryan pun berusaha untuk menghiburnya dan berkata bahwa dia juga bersalah karena tidak mendukungnya saat ia sangat membutuhkannya. Dia bahkan mencoba untuk menyakiti dirinya sendiri. Imli pun menghentikannya dan mulai memeluknya. Mereka berdua pun terus-menerus mengungkapkan perasaan mereka satu sama lain. Mereka berdua bahkan menghabiskan malam yang romantis tadi malam. Flashback pun kembali. Sementara Malini sendiri terus-menerus mencari Aryan melalui lokasi GPS dan kemudian ketika itu Chini memperhatikannya dan berpikir jika saja Malini tahu bahwa Aryan dan Imli ada di sini, dia pasti akan mengganggu mereka berdua. Jadi dia akan menyembunyikan ponsel Aryan. Akhirnya Chini pun menyembunyikan ponselnya di antara batu bata dan juga kulit kayu. Malini pun sendiri mulai menemukan pelacaknya berhenti bekerja. Dia mendengarkan musik dan berjalan menuju hotel tempat Imli menginap bersama dengan Aryan. Chini pun ketika itu sengaja mengeluarkan suara kucing. Malini berjalan pergi sambil berpikir bahwa tidak ada orang di sana. Chini pun merasa senang namun ternyata Malini berpikir siapapun bisa berada di kontrakan itu. Dia pun mulai berjalan kembali. Chini mengalihkan perhatiannya dan kemudian sayangnya Malini menangkapnya dan bertanya apakah dia mencoba untuk melarikan diri. Chini berkata bahwa Aryan dan Imli yang telah menyelamatkannya. Malini pun bertanya-tanya di mana mereka berdua. Chini dengan kasarnya mengatakan bahwa mereka sudah pindah. Malini mengira bahwa dia mengatakan tempatnya di kontrakan itu. Dia pun perlahan berjalan ke arahnya dan ketika itu Chini memintanya untuk memecahkan teka-teki jika dia membutuhkan lokasi mereka. Dia pun terus-menerus mengalihkan perhatiannya lalu melarikan diri. Malini pun semakin marah dan kemudian mengikutinya. Ketika itu memanggilnya dan bertanya-tanya di mana dia. Malini pun berkata bahwa dia ada di Pandal Kuil, tempat Aryan dan Imli bersama dengan Chini berada. Pun menyarankannya untuk membunuh mereka bertiga sekaligus. Malini pun mulai memasuki dapur kuil dan berpikir dia akan meledakkan pandal ini. Episode pun kemudian berakhir.